Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sastra, salam budaya, salam bahasa. Om Swastiastu. Pada pagi hari ini, perkenankanlah saya menyampaikan materi semester kedua Bahasa Indonesia, yaitu bab tentang teks eksplanasi. Sebelum saya menyampaikan materi tentang teks eksplanasi, untuk anak-anakku sekalian yang ada di rumah, silakan kalian jangan sampai jangan sampai tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada semasa liburan atau semasa daring di rumah. Itu bukan berarti kalian libur, tapi kalian mengerjakan sesuatu yang positif, baik itu kegiatan daring yang kalian laksanakan setiap pagi. Kalian juga jangan sampai melaksanakan kerumunan atau malah di rumah kalian pergi kemana, ke tempat wisata, itu tidak boleh, karena sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan instruksi dari madrasah, bahwa tanggal 20 sampai tanggal 2 Januari Madrasah Tsanawiyah Salafiyah melaksanakan pembelajaran secara daring semester kedua sesuai dengan edaran dari yayasan. Baik, untuk pembelajaran kita pagi hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelum saya menjelaskan secara lebih rinci berkaitan dengan teks eksplanasi yang sudah saya siapkan materi di depan kalian, yaitu sebuah PowerPoint, saya terlebih dahulu kita akan mengulas. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks berita, sudah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang slogan poster dan slogan poster dan yang lainnya. Kemudian ada juga kalian juga sudah belajar tentang teks eksposisi. Nah, kemarin sudah saya jelaskan semester sebelumnya. Yang terakhir juga kalian telah berbicara atau telah membahas tentang teks puisi. Keempat teks ini kemarin dalam ujian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan semua serangkaian ujian semester 1, dan nilai kalian juga rata-rata kurang, tidak lebih dari dikatakan memuaskan, tidak. Tapi nanti bisa dicek sendiri kalau kita sudah masuk tatap muka, nanti saya akan jelaskan. Ada beberapa hal evaluasi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan hasil ujian yang sudah kalian laksanakan. Yang pertama adalah kalian itu tidak serius dalam mengerjakan. Soal dibagi, kalian mungkin meremehkan, bahasa Indonesia saja, mungkin nilai saya itu baik. Padahal itu yang akan membuat nilai kalian itu tidak maksimal, karena ada sikap menyepelekan itu, dan pada akhirnya nilainya kurang memuaskan. Yang kedua adalah evaluasi dari saya, kalian tidak memahami, kalian tidak membaca secara detail apa yang ada di soal-soal yang sudah sudah kami berikan, saya dan Bu Laila. Kalau putra itu saya, yang kelas putri itu Bu Laila. Kalian membaca sekilas saja, tidak kalian pahami secara rinci. Perintah, kemudian perintahnya apa, kemudian dalam poin 1 A, B, C, D itu tidak kalian pahami dengan maksimal. Padahal bahasa Indonesia kalian harus memahaminya dengan serius. Nah, kemudian evaluasi yang lain adalah kalian itu ketika kami dari tim MGMP Bahasa Indonesia, tim guru, memberikan kalian kisi-kisi
kisi-kisi penulisan soal, kalian tidak membuat sebuah tidak membaca secara jeli kisi-kisi yang sudah kami berikan. Setelah kalian sudah tidak membaca itu, maka kalian tidak bisa mengerjakan secara maksimal. Baik, kita langsung saja ke teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, yaitu kita akan membahas kompetensi dasar yang akan kalian miliki setelah kalian berbicara, setelah kalian akan mengidentifikasi sebuah teks eksplanasi. Slide selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Ini yang perlu kalian pahami. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu kalian mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi setelah pembelajaran pagi hari ini, kalian nanti di rumah, kalian nanti bisa atau dapat mengidentifikasi sebuah teks eksplanasi yang kalian baca dan kalian dengar. Kemudian yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi. 3.9.1 yaitu kalian nanti akan mengidentifikasi sebuah informasi dari teks eksplanasi berupa paparan suatu kejadian fenomena alam yang dibaca. Itu nanti yang akan capaian kompetensi yang akan kalian miliki setelah kita belajar tentang teks eksplanasi. Yang kedua yaitu menyimpulkan. Kalian setelah bisa mengidentifikasi sebuah teks eksplanasi, kalian bisa menyimpulkan sebuah informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca. Nah, ada dua kompetensi capaian pada pagi hari ini. Semoga nanti kalian bisa membaca, bisa mendengarkan penjelasan dari saya, sehingga nanti ketika ujian atau ulangan harian kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Next, kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian sebuah teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu terdiri atas dua frasa, dua kata, terdiri atas dua kata. Dua kata itu berupa gabungan kata yang dimaksud hal tersebut adalah frasa, yaitu kata teks dan kata eksplanasi. Teks itu mempunyai arti yaitu tulisan panjang, kemudian eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris. Ya, eksplanasi berasal dari bahasa Inggris. Jadi tidak bahasa Indonesia, bukan. Eksplanasi itu serapan dari bahasa Inggris. Artinya apa? Artinya explain. Eksplanasi itu dari bahasa Inggris explain, yang artinya menjelaskan. Explain bahasa Inggris itu berarti menjelaskan. Kemudian setelah explain itu menjadi explanation, berarti penjelasan. Dari explain menjadi explanation, masih bahasa Inggris, itu mempunyai arti penjelasan. Kemudian karena sering dipakai dalam kegiatan di Indonesia, kemudian dialih bahasakan atau dijadikan sebagai bahasa Indonesia berupa teks eksplanasi. Dari kata explain menjadi eksplanasi. Ini sudah diubah dari bahasa Inggris, disesuaikan ejaannya menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya adalah eksplanasi, berarti berupa penjelasan. Jelas? Ya, berarti dari bahasa Inggris itu menjadi sebuah bahasa Indonesia. Kemudian teks eksplanasi artinya apa Pak? Di situ sudah saya tuliskan, yaitu teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan atau berisi tentang penjelasan. Penjelasan apa? Ini harus kalian tahu. Eksplanasi itu menjelaskan, tapi penjelasannya menjelaskan tentang apa? Next,
tentang fenomena. Ya, eksplanasi itu yaitu suatu teks yang menjelaskan tentang fenomena. Fenomena apa, Pak? Fenomena ada 3, yaitu yang pertama adalah fenomena alam, yang kedua adalah fenomena sosial, yang terakhir adalah fenomena budaya. Ini. Namun dalam pembelajaran yang kita laksanakan itu kita akan fokus di fenomena alamnya. Kemudian contohnya apa saja? Nah, teks eksplanasi itu contohnya dalam sisi fenomena alam itu apa saja? Di situ sudah saya jelaskan bahwa ada namanya kejadian hujan, fenomena hujan. Hujan itu kalau dalam bahasa ilmiah itu dari air laut itu menguap karena terkena sinar matahari, kemudian menguap membentuk awan, kemudian awannya itu ditiup oleh angin dan menghasilkan hujan. Itu kalau ilmiah. Nah, kemudian ada juga contoh gempa bumi, kemudian ada contoh pelangi, fenomena pelangi, kemudian ada fenomena gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, ini fenomena alam. Ini bukan berarti kalau misalkan dalam bahasa Jawa kan biasanya, loh, mataharinya tidak terlihat, wah ini pasti dimakan buton. Wah, ini tidak, nah, itu tidak ilmiah. Nah, kalau kita berbicara tentang fenomena atau teks eksplanasi, kita harus jelaskan secara ilmiah. Tidak langsung, wah ini bulannya hilang, mataharinya hilang karena dimakan buton. Nah, terus butonnya gede-gede kayak apa? Nah, itu kan pasti kalau orang-orang tua zaman dulu kan seperti itu. Wah ini dimakan buton. Nah, itu tidak ilmiah. Kalau kita berbicara tentang teks eksplanasi berarti kita jelaskan secara ilmiah. Kemudian yang kedua adalah fenomena sosial. Fenomena sosial ini ada kelangkaan makanan pasca banjir. Nah, ini juga ada sering terjadi di berita-berita. Kemudian ada kelangkaan masker saat awal pandemi kemarin. Masker itu sampai satu box itu 100.000 atau sampai malah 120. Nah, kalau normal itu misalnya satu box itu ada 25.000 yang tidak medis. Nah, tapi kalau sudah langka seperti itu, karena harganya pun melambung tinggi. Kemudian ada juga fenomena budaya. Nah, budaya ini banyak sekali. Misalnya batik. Ketika kita bangga memakai batik, sebelum dulu diresmikan itu orang memakai batik itu enggak ise. Wah, saya nanti kalau memakai batik itu nanti kuno. Nah, itu fenomena budaya. Nah, setelah diresmikan, setelah diklaim, dulu pernah diklaim di bangsa lain, kemudian diresmikan bahwa batik itu warisan budaya Indonesia. Kemudian kita itu sedikit demi sedikit kita bangga memakai batik yang sebagai warisan budaya Indonesia. Kemudian next. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa teks eksplanasi itu pengertiannya adalah suatu teks yang menjelaskan tentang fenomena, kemudian kita juga harus tahu struktur teks eksplanasi. Kalau kita berbicara struktur berarti kalau dianalogikan sebuah bangunan itu ada atap, kemudian ada dinding, kemudian ada fondasi. Nah, begitupun dengan teks eksplanasi. Sebelum kalian membuat teks eksplanasi harus tahu strukturnya apa saja, Pak. Nah, kemudian struktur dari teks eksplanasi itu ternyata ada 3, sama seperti teks-teks yang lain. Nah, teks deskripsi, teks argumentasi, teks eksposisi, teks prosedur, semuanya itu punya struktur. Karena apa? Sebuah bangunan. Nah, contohkan tadi kan bangunan. Bangunan kalau tidak ada strukturnya ya lucu. Misalnya kalian punya rumah, ada fondasinya,
ada dindingnya, namun tidak ada atapnya. Kira-kira mau tidur itu gelisah nggak? Pasti gelisah, karena mau tidur ujuk-ujuk udah, ya nanti terus. Kemudian ada lagi contoh, misalkan ada fondasinya, ada atapnya, namun tidak ada dindingnya. Apa atus kangelan, apa atus didelok berat, berarti malu, itu berarti tiga dari struktur yang ada ini harus ada semuanya, baik itu dinding, baik atap, dinding maupun fondasi. Ada atapnya, ada dindingnya, tidak ada fondasinya, gempa sedikit rumahnya akan hancur. Sama seperti struktur eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pengertiannya apa ya? Di situ bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dibahas, seperti klasifikasi, kemudian ada sejarah, asal usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang mengapa atau bagaimana proses peristiwa alam itu terjadi. Berarti bagian pernyataan umum itu dijelaskan. Hujan ini apa? Dijelaskan gambaran umum dulu. Kemudian kalau banjir itu apa sih? Banjir itu mungkin struktur tanah yang tidak bisa memuat air hujan dengan intensitas yang tinggi karena hutan-hutan sudah gundul yang menyerap air ke dalam tanah, tidak ada hutan, maka air itu melimpah dan tidak mampu terserap oleh tanah sehingga terjadi banjir. Nah, itu dijelaskan di awal, di penjelasan secara umum atau disebut struktur pernyataan umum. Yang kedua adalah deretan penjelas. Ini penting juga. Setelah digambarkan apa itu banjir, kemudian struktur yang kedua yaitu tentang deretan penjelas. Di dalamnya ada sebab dan akibat. Misal, penyebab dari banjir itu apa? Misalnya ada membuang sampah sembarangan, ada. Kemudian karena hutannya sudah gundul, sudah tidak ada wilayah hijau di daerah tersebut, tidak ada pegunungan, sudah diganti dengan lahan-lahan sehingga air tidak bisa terserap di tanah sehingga menjadikan banjir. Itulah struktur yang kedua. Setelah ada gambaran tentang banjir, kemudian struktur yang kedua menjelaskan tentang sebab akibat. Yang terakhir adalah interpretasi, yaitu tentang interpretasi itu pandangan penulis, pandangan pembuat teks eksplanasi itu terhadap sebuah fenomena yang dijelaskan di awal. Nah, sama seperti simpulan. Berarti setelah melihat banjir itu bagaimana, kemudian sebabnya apa, akibatnya apa, kemudian orang yang membuat teks eksplanasi itu harus membuat penyimpulan. Di sini bagian ini berisi penafsiran penulis, ditafsirkan mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Itu interpretasi. Berarti anggapan seorang penulis terhadap teks eksplanasi yang sudah dibuat. Kemudian, sekarang ada ciri-ciri teks eksplanasi. Di situ ada 4. Teks eksplanasi itu harus kalian ketahui bahwa teks eksplanasi itu bukan teks eksposisi, bukan teks prosedur. Maka dari itu teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang lain selain daripada teks prosedur sama teks eksposisi. Yang pertama adalah strukturnya. Struktur ada 3 tadi, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua ada ilmiah. Sudah saya katakan tadi bahwasanya ada contoh gerhana matahari dan bulan. Bahwa dalam orang Jawa mengatakan bahwa kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan, bahwa matahari dan bulannya itu dimakan buto. Makanya
tidak ada bulannya dan hitam. Nah, itu penjelasan yang tidak ilmiah karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu tidak berupa ciri-ciri teks eksplanasi. Kalau misalkan ada gerhana bulan dijelaskan secara konteks Jawa itu, maka dari itu kita harus menjelaskan secara ilmiah atau alami sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian yang ketiga, logis. Logis itu bisa masuk akal. Contoh misalkan hujan itu terjadi karena air yang ada di laut menguap dan menjadi uap ke atas menjadi awan, kemudian awannya itu ditiup angin, kemudian menjadi hujan. Bukan bahwasanya hujan itu Tuhan biar tidak terjadi bencana di mana-mana menjadikan hujan diayak hujannya biar kecil-kecil. Tidak seperti itu. Karena kita harus logis. Karena kalau kita tidak logis, kita tidak bisa membuat teks eksplanasi. Yang keempat adalah objektif. Objektif itu kita tidak egois. Berarti pandangan-pandangan yang dijelaskan dalam teks eksplanasi itu sesuai dengan kejadian yang nyata. Harus objektif. Next. Nah, cara mengidentifikasi. Nah, setelah kita tahu bahwa penjelasan mengenai pengertian, kemudian kita tahu struktur teks eksplanasi itu bagaimana, kemudian kita tahu ciri-cirinya bagaimana. Nah, setelah itu kita harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi sebuah teks yang dimaksud teks eksplanasi. Misalnya ada teks eksplanasi tentang gunung meletus, Gunung Semeru yang meletus. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagaimana berikut ini. Nah, ini ada gunung meletus, ada gerhana bulan, ada banjir, itu banjir di Kalimantan kemarin itu. Terus kemudian ada fenomena budaya yaitu tari. Nah, ini cara mengidentifikasinya bagaimana? Next. Nah, kita harus tahu cara mengidentifikasi. Kalau sebuah teks, nah ini nanti akan saya berikan contoh teks eksplanasi 2, yaitu tentang fluktuasi industri batik Indonesia. Ini tentang fenomena budaya. Ini nanti coba kalian baca secara detail, biar nanti kalian harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi isinya apa teks eksplanasi yang sudah saya ungkapkan dalam slide tersebut. Kemudian kalian mencatat dulu, dicatat. Nah, yang kedua coba ada kekeringan. Ini adalah fenomena alam. Ada dua ini, yaitu yang pertama adalah fenomena budaya, yang kedua adalah fenomena alam, yaitu kekeringan. Dua ini nanti coba kalian yang ada di rumah yang belajar secara daring itu coba kalian baca dengan seksama. Kemudian kalian akan tahu bagaimana cara mengidentifikasi, yaitu langkah-langkah mengidentifikasi sebagai berikut ini. Nah, ini langkah-langkah mengidentifikasi sebuah teks eksplanasi supaya gampang. Nah, yang diidentifikasi dua teks tadi, fenomena budaya dan fenomena alam. Yang pertama adalah kalian membaca teks eksplanasi dengan seksama. Sudah saya katakan tadi, kalian harus membaca. Kalau misalkan membaca satu kali kok tidak paham, baca lagi 2 kali, minimal 5 kali. Kalau kalian tidak paham, dibaca. Kira-kira apa sih isi dari teks eksplanasi yang sudah diberikan Pak ini itu apa? Tentang fluktuasi batik Indonesia ini tentang apa? Kalau tidak paham, ulangi lagi bacaan, ulangi lagi, sehingga nanti kalian paham dulu. Kemudian tentang kekeringan, kalian baca juga dengan saksama, yaitu ulangi kalau tidak bisa. Kalau misalkan 2 kali sudah paham, barulah ke langkah selanjutnya, yaitu menemukan struktur teks dengan menggarisbawahi paragraf. Tadi ada 3 struktur teks, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, sama ada interpretasi. Itu silakan dalam sebuah teks yang sudah saya kasih itu di garis bawah.
Garis bawah yang pertama itu, wah ini tentang ini identifikasi atau ini pernyataan umum, berarti tulis pernyataan umum. Kemudian bagian mana yang menunjukkan di situ ada sebab akibat, garis bawah. Kemudian yang ketiga adalah garis bawahi interpretasi. Jelas ya? Langkah yang kedua. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga, menemukan gagasan utama tiap teks yang berisi informasi. Ini sudah sering saya katakan, bagaimana kita menemukan gagasan utama. Gagasan utama itu adalah inti dari sebuah teks. Kalau misalkan dalam paragraf itu, gagasan utama itu pasti di dalam kalimat utama. Di dalamnya, bukan kalimat satu kalimat, bukan, tapi di dalamnya inti dari kalimat utama itu. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan secara terus-menerus setiap ketemu ketika kita membahas tentang teks deskripsi, teks eksposisi, teks narasi. Pernah saya jelaskan bagaimana cara menemukan kalimat atau gagasan utama. Yang terakhir adalah menyimpulkan isi teks eksplanasi. Setelah kalian sudah tahu gagasan utamanya 1, 2, 3, misalkan ada 5 paragraf, 5 berarti kamu harus menemukan 5 gagasan utama. Setelah ada 5 gagasan utama itu, kalian simpulkan dalam bentuk paragraf. Nah, ini ada 4 langkah-langkah mengidentifikasi teks eksplanasi. Semoga pertemuan pagi hari ini walaupun tidak maksimal kita jelaskan secara daring di YouTube MTS Salafiyah Kajen. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Jika nanti kurang jelas bisa komen di kolom komentar YouTube MTS Salafiyah Kajen. Nanti kalau ada waktu, misalkan kita bertemu di sekolah atau kita bertemu secara daring di kolom komentar itu, nanti akan saya jelaskan secara detail biar kalian paham dan ketika nanti ulangan harian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu mungkin dari saya. Semoga kalian bisa sehat terus, jaga kesehatan, jangan sampai di rumah kalian malah malah berkumpul dengan membuat perkumpulan nongkrong di mana sehingga nanti di situ menimbulkan hal-hal yang tidak baik, karena pada hari ini kita masih suasana pembelajaran secara daring. Maksimalkan keadaan di rumah, pembelajaran di rumah dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah kita masuk secara new normal, nanti kita bisa berdiskusi secara menyeluruh berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Itu dari Pak Oim. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa komen di komentar YouTube, bisa juga WA dengan saya. Nomor saya sudah pernah kalian simpan juga. Wal afu minkum wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.